Seiring dengan berkembangnya seni, mulai bermunculan berbagai macam aliran seni dari waktu ke waktu. Adapun yang membedakan aliran seni tersebut antara lain gaya visual, teknik pewarnaan yang dilakukan oleh tiap pelukis, dan pesan yang ada di dalamnya. Aliran atau yang biasa disebut mazhab seni lukis juga kerap dipengaruhi atau bisa dikatakan dibentuk oleh kondisi masyarakat pada zaman tersebut. Ada aliran besar yang pengaruh sama kuatnya, ada juga aliran kecil yang tidak terlalu banyak memperoleh perhatian. Salah satu aliran yang lahir adalah Impresionisme. Impresionisme merupakan sebuah aliran seni lukis yang hanya melukis sebuah impresi sekilas dari suatu subjek yang akan dilukis. Aliran tersebut muncul karena adanya kamera yang sudah bisa mengambil alih fungsi dari seni sebagai salah satu media dokumentasi. Dibandingkan dengan mereplika warna yang serupa dengan cara pandang manusia dalam melihat, Impresionisme hendak menggambarkan warna yang murni berdasarkan proses terjadinya pembentukan warna secara alami. Umumnya, para penganut aliran Impresionisme akan melukis di alam terbuka dalam kurun waktu yang cukup singkat, sehingga harus mengorbankan keakuratan bentuk. Itulah alasan kenapa hasil lukisan mereka hanya sebatas impresi saja. Sebab mereka tidak sempat untuk menyelesaikan detail yang lebih jauh. Akan tetapi, dari ketidaksempurnaan tersebut justru muncullah bentuk estetik baru yang tidak ada di aliran lain seperti realisme, naturalisme, bahkan fotografi sekalipun. Baiklah, dalam video kali ini kami akan menjelaskan lebih lanjut mengenai aliran Impresionisme. Baik, itulah pengenalan singkat dari kami. Langsung saja masuk ke videonya. Baik, untuk penjelasan materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Ramadeni. Kepada Ramadeni, disilakan. Baik, terima kasih Rosi Nabila telah mempersilahkan saya. Saya Ramadeni akan menjelaskan yang pertama mengenai pengertian Impresionisme. Pengertian Impresionisme. Impresionisme adalah salah satu aliran yang ada di dalam seni lukis yang cenderung berupaya untuk menonjolkan kekuatan pencahayaan dengan cara memainkan warna-warnanya. Selain itu, Impresionisme juga lebih fokus pada pencahayaan yang terang, misalnya digambarkan suasana di pagi hari atau di siang hari. Akan tetapi, aliran Impresionisme cenderung kurang dalam memperhatikan bentuk objeknya, di mana bentuk yang ada di dalam aliran Impresionisme tidak digambarkan dengan jelas. Walaupun begitu, aliran Impresionisme masih bisa menarik penikmat seni dengan kekuatan pencahayaan dan juga sapuan warna yang terang. Umumnya, pelukis yang beraliran Impresionisme memakai teknik melukis dengan kuas yang tebal dan pendek, sehingga di dalam lukisannya akan memberikan kesan yang lebih mempermudah pelukis dan juga penikmat seni dalam menebak sebuah bentuk dan juga objek yang ada di lukisan. Para seniman Impresionisme sangat menentang untuk menggunakan warna yang gelap, khususnya hitam sebagai pewarnaan bayangan, karena warna hitam bukan menjadi warna khas dari aliran Impresionisme. Jadi, bayangan bisa dibuat dengan menggunakan pencampuran warna komplementer. Warna komplementer adalah sebuah warna yang berseberangan yang mana membentuk sudut 180 derajat di dalam lingkaran warna atau yang biasa disebut dengan color wheel. Dua warna yang berbeda akan dicampurkan dan nantinya akan menghasilkan warna komplementer. Itulah warna yang akan digunakan di dalam aliran Impresionisme. Di sini terlihat lukisan-lukisan yang beraliran Impresionisme. Dapat dilihat 6 lukisan ini, yang mana 6 lukisan ini dilukis oleh pelukis yang berbeda-beda. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai sejarah Impresionisme. Aliran Impresionisme hadir pada abad ke-19, tepatnya di negara Prancis ketika terjadi pemberontakan artistik terhadap konstruksi standarisasi seni.
Pada tahun 1974, sebuah kelompok pelukis menyelenggarakan pameran pertama yang akhirnya mendorong lahirnya aliran impresionisme. Kelompok pelukis tersebut antara lain yaitu Claude Monet, Alfred Sisley, Pierre-Auguste, dan Frédéric Bazille. Keempat pelukis tersebut mempunyai ketertarikan dan aliran seni yang sama, yaitu melukis pemandangan dari kehidupan kontemporer dan kurang tertarik terhadap lukisan tentang kisah sejarah. Hingga pada tahun yang sama, ada tradisi untuk melakukan acara pameran lukisan, di mana salah satu karya yang diciptakan oleh Monet dan teman-temannya, yang mana mereka juga mempunyai aliran yang sama, selalu ditolak oleh berbagai kurator dengan alasan terlalu menampilkan objek pada letak sentris tengah. Pada saat itu, istilah impresionisme mempunyai arti bahwa impresionisme adalah istilah komentar yang bernada sinis dari para kritikus karena karya lukisan mereka dianggap seperti sketsa dan terlihat belum jadi. Para kritikus tersebut adalah Louis Leroy, di mana ia menuliskan pendapatnya melalui tulisan di surat kabar Prancis. Dengan adanya penolakan yang diterima oleh keempat pelukis tadi, hal tersebut tidak membuat mereka kecewa, tapi justru semakin aktif untuk mengusahakan lagi idealisme seni lukis dengan gaya impresionisme supaya lebih dikenal dunia. Pengaruh impresionisme tak hanya di dalam seni lukis saja, tapi juga sampai ke beberapa bidang lain seperti musik dan sastra. Di bidang sastra, pada tahun 1880 di Prancis terjadi sebuah gerakan impresionisme, di mana gerakan tersebut bertujuan untuk menyampaikan pendapat melalui sebuah isyarat dibandingkan dengan pernyataan langsung. Kemudian, di bidang seni musik, impresionisme menjadi sebuah gaya yang terkesan kabur, karena hal itu disebabkan oleh ambiguitas harmoni yang tercipta dari tangga kromatik dan pentatonis. Musik dengan aliran impresionisme dapat membuat suasana lebih impresionistik dibandingkan dengan seni musik lain. Dan pada abad ke-19 menjadi sebuah sejarah untuk kemunculan aliran impresionisme. Aliran seni inilah yang menjadi untuk menjembatani jalan menuju era yang lebih modern dengan menyajikan keragaman dan juga eksperimentasi yang belum pernah dibuat sebelumnya. Baiklah, saya persilakan kepada teman saya Rosi Nabila untuk melanjutkan materi yang berikutnya. Kepada Rosi saya persilakan. Baik, terima kasih Saudari Rahmadeni telah mempersilakan saya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa seniman dan lukisan pada aliran impresionisme ini. Nah, tadi kan teman kita Rahmadeni udah jelaskan nih apa itu pengertian dari impresionisme, apa itu sejarah impresionisme. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak siapa aja seniman dari aliran impresionisme? Nah, kali ini Rosi akan menjelaskan atau ngasih tahu nih ada beberapa orang dari seniman lukisan yang sangat menarik ini. Yang pertama yaitu Pierre-Auguste Renoir. Nah, beliau ini adalah seniman yang terfokus pada keindahan, terlebih pada keindahan yang feminim. Sehingga diungkapkan bahwa Renoir ini adalah seorang perwakilan terakhir dari sebuah kebiasaan yang berjalan dari Rubens ke Watteau. Nah, kita bisa dilihat di sini, di pojok kanan atas ada foto dari Bapak Renoir ini. Nah, kita bisa lihat bagaimana bentuk dan ciri-cirinya. Kemudian Pierre-Auguste Renoir ini lahir pada tanggal 25 Februari tahun 1841 di Limoges. Nah, itu tepatnya di Perancis, dan beliau meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 1919 di Caithness. Nah, beliau ini adalah seorang pelukis Perancis yang sangat terkenal dengan gerakan impresionisme dalam lukisannya ini. Kemudian lanjut. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman bahwasanya lukisan yang terkenal dari Pierre-Auguste Renoir ini kita bisa lihat di sini di pojok
kiri bawah adanya lukisan dari Pierre Auguste Renoir ini yang berjudul Eugène Manet and his Doctor at Bougival. Nah, kita bisa lihat di sini bentukan dari lukisannya. Kemudian lanjut. Yang kedua, pelukis yang terkenal dengan aliran impresionisme ini yaitu Claude Monet. Nah, beliau ini merupakan seorang pencetus gerakan impresionisme di Perancis. Nah, sebagai seorang seniman yang sangat hebat dan inspirasional, Monet ini tergolong ke dalam tokoh penting yang membentuk sebuah kelompok seni independen yang menjadi pendorong lahirnya aliran impresionisme ini. Kemudian, beliau ini lahir dari pasangan Claude Adolphe Monet dan Louis Justin Hébert Monet di 45 Rue Laffitte. Kemudian kita bisa melihat bagaimana ciri-ciri atau tokoh dari si Monet ini. Nah, terdapat di bagian kiri bawah slide PPT ini. Kita bisa melihat Bapak Claude Monet. Kemudian lanjut. Nah, berikut ini salah satu lukisan yang terkenal dari Bapak Claude Monet ini, yaitu Water Lilies. Nah, di sini kita bisa lihat arti Water Lilies itu adalah bunga di air. Kemudian lanjut. Yang ketiga, nah ini beda lagi nih. Ini bukan cowok semua ya. Kalau tadi kan kita bahas kedua-duanya cowok. Nah, sekarang ini cewek nih, yaitu Berthe Morisot. Nah, Berthe Marie Pauline Morisot. Nah, itu kepanjangan dari nama beliau ini. Nah, beliau ini merupakan pelukis perempuan yang termasuk ke dalam anggota pelukis independen yang didirikan dalam anggota pelukis independen oleh Monet. Nah, secara pameran kedua kelompok impresionis dibuka, salah seorang kritikus seni ini menyebutkan para partisipannya dengan sebutan 5 atau 6 orang gila. Nah, itu merupakan salah satu sejarah dari Berthe Morisot ini. Kemudian Berthe Morisot menjalani kehidupan yang ganda sebagai putri Edme Tiburce Morisot, pejabat pemerintah tingkat tinggi, dan Marie Cornélie Menil. Kemudian beliau ini merupakan putri seorang pejabat pemerintah yang tingkat tinggi. Nah, Berthe ini diharapkan untuk menghibur dan memupuk koneksi sosial yang tepat. Kita bisa melihat di pojok kiri, inilah bentuk dari Ibu Berthe Morisot semasa hidupnya. Kemudian bisa dilanjutkan. Nah, lukisan yang terkenal dari Berthe Morisot ini yaitu Eugène Manet and his Doctor at Bougival. Nah, ini merupakan contoh dari lukisan terkenal dari beliau. Lanjut. Contoh karya lainnya juga banyak nih. Teman-teman bisa lihat di sini di paling pojok kanan, Eugène Manet and his Doctor in the Garden. Kemudian yang kedua, The Cardinal. Yang ketiga, Eugène Manet on the Isle of Wight. Dan yang terakhir di pojok kiri, Woman at her Toilet. Lanjut. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk pada materi terakhir, yaitu menganalisis salah satu lukisan aliran impresionisme. Kali ini kelompok kami mengambil salah satu karya dari legendaris yang berjudul Eugène Manet and his Doctor at Bougival. Nah, kita masuk pada deskripsi karya. Yang pertama, pelukisnya itu Berthe Morisot. Kemudian pada lukisan ini dibuat pada tahun 1881. Medianya cat minyak di atas kanvas yang berukuran 92 x 73 cm. Nah, pada lukisan ini ada 2 orang laki-laki dan anak perempuan. Maksudnya tuh ada 2 orang, itu laki-laki dan perempuan yang memakai topi yang sedang melakukan kegiatan melukis di atas kertas, di mana kertas tersebut terletak di atas paha sang laki-laki. Kemudian ada pemandangan di taman yang dipenuhi bunga dan lumut dan daun-daun di belakang laki-laki. Kita masuk pada bagian analisis formal. Analisis formal yaitu pada lukisan yang ini terlihat warna yang cerah dengan anak perempuan memakai
baju yang berwarna pink dan topi senada dengan bajunya. Kemudian laki-laki yang menggunakan pakaian warna coklat dan pada bagian topi dan celana yang senada, namun menggunakan warna coklat gelap. Kemudian kursi yang diduduki oleh laki-laki berwarna biru. Kemudian pada bagian background terdapat warna yang cerah seperti merah, kuning, dan beberapa warna yang berwarna biru. Kemudian pada bagian belakang laki-laki duduk terdapat warna hijau yang menandakan lumut dan dedaunan hijau. Kita bisa lihat di sini pada bagian belakang laki-laki. Kemudian kita masuk pada interpretasi atau makna dari lukisan ini. Sebagai anak yang sabar, Julie sebagai berpose untuk artis. Nah, gadis itu digambarkan dalam sketsa Julie Manet duduk di atas kaleng air dari pamannya Edward Manet. Kemudian beberapa potret dengan partisipasinya dilukisi oleh Auguste Renoir. Bagi Bertha sendiri, putrinya menjadi tidak hanya model, tetapi juga sumber inspirasi, seperti yang dilakukan oleh penulis biografi impresionisme Annie Ernaux melalui potret putrinya Berthe Morisot yang menciptakan jembatan yang menghubungkan seni dengan kehidupan. Gambar gadis itu dilacak dalam nuansa bercahaya pink muda. Kemudian seorang pelukis itu secara realistis menggambarkan percikan di mata anak-anak, berbicara tentang minat lukis yang dengan bayi bermain dengan anak. Kemudian kita masuk pada evaluasi atau kesimpulannya dari lukisan tersebut. Dapat dilihat warna dan makna sangat menarik, di mana di mata para penikmat menjadikan lukisan ini sangat menarik. Kemudian selanjutnya kita masuk pada lukisan kedua dari Claude Monet, yaitu judul karya yaitu Soleil Levant. Nah, Soleil Levant ini pertama kali kita akan membahas tentang deskripsinya. Nah, deskripsi dari lukisan Soleil Levant ini yaitu pada lukisan yang dibuat Claude Monet yang berjudul Soleil Levant yang dibuat pada tahun 1874 dengan cat minyak di atas kanvas, kita bisa melihat adanya lautan dan langit serta matahari dan adanya perahu dan beberapa pohon. Nah, itulah deskripsi singkat dari lukisan ini. Kemudian kita masuk pada analisis formal. Analisis formal ini yaitu lukisan ini menggambarkan pemandangan di laut ketika matahari yang terbit atau sunrise, bisa disebut seperti itu. Nah, di dalamnya terdapat lautan yang luas, kemudian matahari yang terbit, perahu kecil, dan air laut yang tenang. Kemudian di sini kita bisa melihat ada karakter yang tidak jelas atau hanya nampak siluet warna hitam. Di sini kecenderungan warna hijau dan biasan warna putih di bagian sudut laut yang menandakan di pagi hari. Sekitar ujung perbatasan laut dengan langit terdapat matahari yang berwarna orange dan adanya biasan warna biru muda dan biasan cahaya dari warna matahari mengenai si lautan. Maaf. Kemudian kita masuk pada warna perahu yang memiliki warna gelap atau hitam. Nah, pada air laut memiliki guratan warna hijau dan pepohonan yang tampak jelas dan dibiasi warna hijau dan biru muda. Kemudian kita masuk pada interpretasi atau makna dari lukisan ini. Claude Monet merupakan pelukis terkenal dari Perancis. Nah, beliau ini merupakan salah satu pendiri gerakan aliran impresionisme yang sudah kita ketahui tadi. Kemudian Claude Monet ini lukisannya yaitu Soleil Levant, yaitu di mana karya ini dipamerkan di beberapa museum, dan para lukisan Claude Monet banyak terinspirasi dari bakung, air, dan alam. Nah, beberapa lukisan figur yang tidak bisa dibaca dari segi kostum maupun situasi. Lukisan Claude Monet ini mengandung cerita makna serta tujuan dari aspek sosial budaya. Lautan yang luas itu bisa dilihat dan langit yang jingga yang di sana kita bisa juga melihat bahwasanya menunjukkan waktu di pagi hari ketika matahari itu terbit atau sunrise.
terdapat perahu yang juga berlayar menepi menggambarkan ritme kehidupan seorang nelayan di pagi hari. Terakhir kita masuk pada evaluasi. Dari pembahasan yang di atas dapat disimpulkan bahwasanya lukisan Sail Liban ini menarik, baik dalam pemilihan makna, warna, ataupun dari segi ukuran. Selanjutnya, kita masuk pada karya impresionisme 15 tahun terakhir. Sesuai dengan requestan Bapak Asra, bahwasanya awalnya kami menjelaskan dua karya yang sudah fenomenal, tetapi kali ini kami akan mengangkat sebuah karya impresionisme yang ada 15 tahun terakhir ini. Untuk karyanya sendiri ada 10 lukisan, sebenarnya semuanya sudah kami bedah di makalah, namun pada video kali ini kami akan membahas satu dari 10 itu, yaitu yang pertama dengan judul lukisan mengandung karya dari Sri Wahyuni. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang terdapat pada lukisan mengandung ini. Nah, untuk deskripsinya, pada karya mengandung oleh Sri Wahyuni pada tahun 2014, itu dibuat di atas kanvas dengan ukuran 1 kali 1 meter atau 100 cm menggunakan cat akrilik atau cat air, water base-nya air ya. Kemudian ada sosok wanita dalam keadaan perut yang besar. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman bahwasanya lukisan itu memiliki cewek dengan perut yang besar ya. Kemudian dengan wujud menggunakan sosok manusia, menggunakan hijab dan pakaian. Hanya saja bagian wajahnya terlihat dengan background langit dan pada backgroundnya juga memiliki warna yang cerah atau biru. Kemudian ada pepohonan. Kita masuk pada analisis formal. Maaf Ramadhani, bisa dikembalikan lagi gambarnya. Nah, ya, cukup sih. Kemudian pada analisis formal kita bisa lihat di sini gambarnya wanita menggunakan hijab dan baju. Karya ini menciptakan atau menampilkan sosok seorang ibu yang dalam keadaan mengandung dengan perwujudan visual menggunakan sosok manusia, warna hijau tua dan muda, dan kesan tekstur. Kemudian untuk objek utamanya digunakan warna yang agak gelap, agar terkesan ada bagian yang dalam. Termasuk pada bagian evaluasi, yaitu dapat disimpulkan bahwasanya karya ini mengandung dan memiliki makna sederhana, menggunakan sosok wanita dan mengandung warna-warna yang ditentukan. Baik. Lanjut. Ketiga, mengenai aliran impresionisme. Terima kasih sudah menonton. Kami dari kelompok 3 mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman.